Shalom, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Ya, puji Tuhan, kita dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Nah, senang banget rasanya ketemu dengan teman-teman di SMP Kristen 1. Nah, sebelum kita masuk ke dalam renungan kita di pagi hari ini, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ade Mariela Simarmata. Saya mengajar di SD Kristen 1. Nah, langsung saja kita akan mengawali renungan kita di pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk berdoa kepada Tuhan. Mari berdoa. Ya Allah Bapa surga tinggi, kembali lagi kami mengucap syukur kepadamu Bapa atas setiap berkat dan kasih setiamu, perlindunganmu dan penyertaanmu hari lepas hari. Bapa, sebentar lagi kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya ketuplah pintu hati kami agar kami dapat memfokuskan diri dan perhatian kami hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, bantu kami agar kami sungguh-sungguh untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah doa sebagai ungkapan syukur dan permohonan kami. Terimalah ini Bapa. Amin. Nah, mari kita buka Alkitab kita. Ayat kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Tesalonika 4 ayat 12. Mari kita sama-sama membacanya. 1 Tesalonika 4 ayat 12. Begini firman Tuhan. Sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Kita baca sekali lagi ya. Sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Nah, kita pasti sangat senang jika kita melihat ada orang sopan. Namun, sebaliknya kita akan mengelus dada kita ketika kita melihat ada orang yang tidak sopan. Sopan dalam arti umum adalah hormat, yang dimana kita dapat berkata dengan baik, perilaku kita, adat yang baik, dan semua yang berdampak positif. Sikap inilah yang harus kita miliki sebagai orang-orang percaya. Jika kita hidup dalam ketidaksopanan atau tidak hormat, tidak beretika, maka itu akan menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Mari kita lakukan apa yang baik untuk dapat menyenangkan hati sesama kita dan tentunya juga menyenangkan hati Tuhan. Tuhan pasti akan lebih senang jika kita dapat mengikuti seluruh perintahnya dan berjalan sesuai dengan kehendaknya. Maka daripada itu, sepatutnya kita harus hidup dengan sopan dan beretika. Karena jika kita tidak seperti itu, kita akan malu di dunia dan di akhirat. Berlaku hidup sopan itu artinya hidup di dalam Roh Kekudusan. Roh Kudus itu tidak bisa ditawar lagi. Bagaimana maksudnya tidak bisa ditawar lagi? Orang yang berlaku hidup sopan harusnya bisa dikendalikan oleh Roh Kudus, tetapi kita sering sekali dikendalikan oleh hawa nafsu kedagingan kita. Kita tidak bisa mengontrol apa yang kita ingini dan apa yang tidak kita ingini. Itu adalah sikap kita sebagai manusiawi yang jarang sekali dapat kita kendalikan. Berlaku hidup sopan maksudnya itu kita harus hidup tenang, tidak ribut, tidak suka mengikut campuri urusan orang, berkata jujur, dan tidak mengganggu ketentraman orang lain. Nah, bagaimana kita dapat menjadi berkat bagi dunia ini? Ya, tentunya kita harus menjadi orang yang dapat sopan santun dan beretika. Jadi, kita tidak mewujudkan etika dan sopan santun hanya kepada orang yang kita kenal saja. Kita harus dapat beretika dan bersopan santun bagi siapa saja dan dimanapun kita berada. Bagi orang yang baru saja kita kenal, atau orang yang sama sekali tidak kita kenal, atau bahkan orang yang sudah lama kita kenal. Contoh salah satunya kita dapat lihat dari hal sederhana, yaitu kita dapat menyapa siapapun yang lewat dari hadapan kita. Misalnya, kita ketemu dengan ibu guru kita, atau kita ketemu dengan teman kita dapat menyapanya, "Hai, selamat pagi." Atau kita melihat ada orang tua yang kesusahan untuk menyeberang, kita bisa bantu untuk menyeberangi jalan tersebut, dan masih banyak contoh-contoh lainnya. Nah, sekarang apakah kita dapat menjadi orang-orang tersebut? Ya, tentunya bisa. Karena orang-orang yang percaya kepada Tuhan akan melakukan hal yang memang dikehendaki oleh Tuhan.
sangat sulit untuk melakukan etika dan sopan santun bagi diri kita sendiri. Memang itu sangat sulit karena semua orang yang melakukan sopan santun dan etika pasti akan mendapatkan kendala ataupun tantangan, atau siapapun yang ingin melakukan hal baik pasti akan mendapatkan tantangan dan tidak berjalan begitu mulus. Nah, kenapa? Karena jika kita ingin mengikut Tuhan, kita harus benar-benar diuji apakah kita imannya kuat atau kita hanya sekedar ingin terlihat baik di depan umum. Maka daripada itu, mari kita sama-sama menyenangkan hati sesama kita dan menyenangkan hati Tuhan. Jagalah perkataan kita, perbuatan kita, tindakan kita, perilaku kita, dimanapun kita berada dan sampai kapanpun, supaya firman Tuhan dapat terlihat dari sikap-sikap yang kita lakukan setiap harinya. Dapat kita lihat lagi dari ayat bacaan kita, yaitu 1 Korintus 13 ayat 4-5, yang dimana firman Tuhan berkata, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan dirinya sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Etika dan sopan santun harusnya sudah menjadi bagian dari hidup kita. Memang di zaman sekarang ini kita sangat sulit sekali untuk menemukan orang yang berperilaku sopan, ramah, dan baik. Namun, walaupun kita sulit untuk menemukan hal tersebut, kita harus membangun dan memulainya dari diri kita sendiri. Bagaimana kita dapat memulainya supaya kita dapat menjadi contoh dan menjadi panutan bagi orang-orang yang tidak berperilaku baik ataupun tidak beretika sopan santun. Permasalahan yang paling mendasar di dalam dunia ini adalah semakin dinginnya atau semakin merosotnya kasih di dalam hidup kita. Harusnya kasih itu ada di dalam diri kita, karena kasih itu adalah melambangkan kekristenan sebagai anak-anak Tuhan. Nah, sekarang perlu kita lihat apa sih hubungan kasih dengan sopan santun, dengan kesombongan. Nah, kita dapat lihat pada ayat yang kita baca tadi. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, dan tidak melakukan hal yang tidak sopan dan sampai seterusnya. Nah, kita lihat bahwa sesuatu yang dilandasi oleh kasih akan membuat kita tampil, akan membuat kita dilihat orang, bahwa orang-orang yang tidak sombong itu akan tahu apa sih arti dari sopan santun. Kesombongan adalah kekejian di hadapan Allah, yang dimana merupakan awal dari kehancuran kita. Bentuk-bentuk dari kesombongan itu adalah kita memegahkan diri, kita mengganggu ketentraman orang lain, dan menjauhkan kita dari hal-hal yang baik. Dengan kesombongan, kita lebih jauh dari perilaku yang baik dan perilaku yang terpuji, dan itu tidak melambangkan sebagai anak-anak yang diinginkan oleh Tuhan. Karena dengan memiliki kesombongan yang berlebihan, memegahkan diri yang sangat berlebihan, itu akan menjadi pintu-pintu kita untuk masuk ke dosa-dosa yang lainnya. Maka daripada itu, kita sebagai orang-orang percaya diminta untuk hidup tenang. Lakukanlah apa yang baik di mata Tuhan. Jangan pernah mengikut campuri urusan orang, jangan pernah memfitnah orang, jangan pernah mengusik ketentraman orang lain, dan hal-hal negatif lainnya. Maka jika kita melakukan hal tersebut, kita akan hidup di dalam ketenangan dan sopan santun. Nah, kita sebagai orang percaya harusnya kita menerapkan hal tersebut, dan orang-orang yang belum saja mengenal Kristus pasti akan melihat perbedaannya dan akan menghargai kita. Jadi itu adalah hubungannya, karena jika tanpa kasih, kita memiliki sehebat apapun pengetahuan, kita melakukan pelayanan sehebat apapun, semua akan sia-sia jika tidak ada kasih di dalam diri kita. Maka marilah kita sama-sama untuk memenuhi kasih di dalam diri kita, kasih yang sejati dari Allah, karena itu akan membuat hidup kita menjadi lebih baik lagi. Karena dengan kasih, itu akan menjauhkan kita dari tindakan-tindakan yang tidak baik, itu akan menjauhkan kita dari sifat-sifat yang tidak senonoh, dan melatih kita untuk dapat menjadi orang yang sopan santun dan beretika. Kita harus sopan dalam perilaku kita, perbuatan kita, perkataan kita, dan semua apa yang kita lakukan harusnya sesuai dengan sopan santun dan etika yang diajarkan oleh Tuhan. Dunia zaman sekarang ini sangat krisis sekali tentang etika.
tentang perbuatan baik, tentang sopan santun, tentang ramah tamah. Namun, walaupun dunia zaman sekarang ini sangat krisis tentang itu, kita sebagai orang-orang percaya harus kita mulai dari diri kita sendiri. Kita harus berbeda dengan dunia ini. Maksudnya berbeda dengan dunia ini, kita jangan meniru sikap-sikap yang tidak baik ataupun sikap yang negatif. Tetapi kita dapat menjunjung tinggi kemuliaan Tuhan melalui sikap-sikap kita yang kita lakukan di dalam kehidupan hari lepas hari. Kesopanan dan etika dapat meninggikan nama Tuhan dan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah masyarakat di mana kita berada. Kesopanan dan rendah hati adalah inti dasar dari kekristenan kita. Maka daripada itu, mari kita sama-sama untuk merubah diri kita menjadi lebih baik lagi, bersikap baik lagi, berperilaku baik lagi, perkataan kita menjadi lebih sopan dan ramah, dan semua perilaku kita dapat kita ubah menjadi lebih baik lagi. Kita sama-sama belajar bahwa melakukan hal baik itu memang begitu banyak tantangannya, tetapi jika kita mengandalkan Tuhan di dalam setiap hidup kita, kita mengandalkan Tuhan di setiap langkah kita, maka semuanya akan dapat kita lalui dan dapat kita jalankan lebih baik lagi. Nah, demikian renungan kita di pagi hari ini. Sampai di sini dulu. Semoga apa renungan yang baru saja kita dengarkan, kita renungkan bersama-sama dapat menjadi pedoman hidup kita menjadi lebih baik lagi dan memotivasi kita untuk dapat beretika dan bersopan santun di masyarakat maupun dimanapun kita berada. Amin. Mari kita menutup renungan kita di pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Bapa surga tinggi, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu. Engkau memberikan kami kesempatan untuk merenungkan sama-sama sebagian dari firman-Mu. Kiranya apa saja yang baru kami terima tadi Bapa, apa yang baru kami dengarkan, kami dapat terapkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami dapat lebih bersopan santun, lebih ramah, lebih beretika dalam kehidupan kami. Kami tidak memandang bulu maupun dari usia, dewasa, orang tua, remaja, tetapi kami dapat menerapkannya di kalangan apapun. Bapa, kami hanya manusia biasa, kami banyak melakukan kesalahan, kami dapat melakukan kelalaian yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kiranya bantulah kami Bapa, ketuklah pintu hati kami, agar kami dapat menjadi lebih baik lagi, membentuk karakter kami menjadi yang setia dan taat kepadamu. Inilah doa sebagai ungkapan syukur dan permohonan kami. Terimalah ini Bapa. Amin.